Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Naila Cempaka-Nintias, mahasiswi dari Universitas Pancasila. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang mungkin selama ini jarang mendapatkan perhatian khusus, padahal sering terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan kita bahas adalah berkomunikasi dengan diri sendiri, pentingnya komunikasi intrapersonal yang sering terlupakan. Meskipun terdengar sederhana, komunikasi intrapersonal merupakan fondasi dari berbagai proses komunikasi lainnya yang akan kita lakukan. Topik ini sangat relevan untuk kita pahami karena memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, mengambil keputusan, bahkan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naila Cempaka-Nintias dengan NPM 7024210100. Adapun outline akan kita bahas. Yang pertama, apa itu komunikasi intrapersonal? Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal. Yang ketiga, manfaat komunikasi intrapersonal. Yang keempat, jika diabaikan apa yang terjadi? Yang kelima, penutup. Dalam aktivitas sehari-hari, kita terbiasa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, seperti teman, keluarga, dosen, maupun orang yang baru kita temui. Kita menganggap komunikasi sebagai proses bertukar pesan dengan orang lain. Namun, ada satu bentuk komunikasi yang terjadi lebih sering dibandingkan komunikasi eksternal, tetapi justru jarang kita sadari keberadaannya, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi interpersonal adalah proses internal ketika seseorang berpikir, menilai, atau berdialog dalam hati. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan menjadi bagian dari kesadaran kita sehari-hari. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami pentingnya komunikasi intrapersonal, mengenali berbagai bentuknya, dan mengetahui bagaimana dampak dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun konteks sosial. Apa itu komunikasi intrapersonal? Secara sederhana, komunikasi intrapersonal dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Contoh nyata adalah saat kita berbicara dalam hati, menyemangati diri sendiri, merenung, menimbang pilihan, atau bahkan mempertanyakan suatu keputusan yang telah dibuat. Komunikasi ini sering disebut sebagai istilah self-talk, refleksi diri, atau berdialog dalam batin. Walaupun tidak diucapkan secara verbal atau tidak didengar oleh orang lain, komunikasi interpersonal merupakan proses yang sangat penting. Sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya kita telah melalui tahapan berpikir dan menyusun pesan dari dalam pikiran. Oleh karena itu, komunikasi intrapersonal dapat dikatakan sebagai akar dalam bentuk komunikasi yang akan kita lakukan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal hadir dalam berbagai bentuk dan masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Yang pertama ada self-talk. Ini adalah bentuk percakapan internal seperti memberi semangat, seperti kayak saya pasti bisa, atau mungkin mengkritik diri sendiri kayak kenapa saya melakukan itu. Yang kedua ada refleksi diri. Proses ini melibatkan penilaian terhadap tindakan, pilihan, dan pengamatan masa lalu. Melalui refleksi, seseorang dapat belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga ada visualisasi. Dalam bentuk ini, kita membayangkan situasi dan hasil yang kita capai, seperti membayangkan keberhasilan ujian atau wawancara kerja atau wawancara organisasi. Yang keempat ada berdialog batin, merupakan percakapan imajinatif yang terjadi dalam pikiran, misalnya membayangkan skenario atau berdiskusi dengan sosok lain secara mental. Setiap bentuk komunikasi intrapersonal ini memiliki Setiap komunikasi intrapersonal ini memiliki peran dalam membantu kita memahami diri sendiri, mengatur respon emosional, dan
mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi sosial. Selanjutnya ada manfaat komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal memberikan banyak manfaat yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Melalui komunikasi intrapersonal kita dapat mengenali pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang kita miliki. Hal ini penting untuk membangun identitas yang kuat. Yang kedua ada mengelola emosi. Komunikasi dengan diri sendiri membantu kita menenangkan pikiran saat berada dalam situasi sulit ataupun tertekan. Selanjutnya ada membantu mengambil keputusan. Dengan menimbang pilihan melalui dialog batin, kita bisa mempertimbangkan konsekuensi dengan lebih bijaksana. Selanjutnya ada membangun kepercayaan diri. Self-talk yang positif dapat memperkuat rasa percaya dalam kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas intrapersonal. Hubungan yang baik dengan diri sendiri menjadi dasar untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Jika diabaikan, apa yang terjadi? Sayangnya, banyak dari kita tidak terbiasa melatih atau menyadari proses komunikasi interpersonal itu. Karena diabaikan, akibatnya bisa cukup serius, seperti yang pertama itu rentan terhadap stres dan emosi negatif karena tidak ada ruang untuk mengolah dan memahami perasaan sendiri. Yang kedua itu overthinking atau terlalu banyak pikiran tanpa arah karena terbiasa memilah pikiran secara sadar. Ketiga itu ada kesulitan dalam mengambil keputusan karena tidak ada proses pertimbangan internal yang jernih. Selanjutnya ada terlalu mudah dipengaruhi opini orang lain karena tidak memiliki keyakinan yang dibentuk oleh refleksi diri sendiri. Akhirnya komunikasi eksternal pun terganggu karena kita tidak terbiasa untuk terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya kita rasakan atau kita pikirkan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi intrapersonal bukanlah sekedar proses berpikir biasa, melainkan bagian esensial dari kesadaran diri dan pengembangan pribadi. Melalui komunikasi ini, kita dapat memahami diri sendiri, mengelola emosi, memperkuat percaya diri, dan mempersiapkan diri untuk interaksi secara lebih sehat dan efektif dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebelum kita mengembangkan kemampuan komunikasi publik atau interpersonal, pentingnya bagi kita untuk membangun kebiasaan berdialog secara positif dan reflektif dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya komunikasi yang baik selalu diambil atau dimulai dalam diri sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kesediaan untuk mendengarkan presentasi saya. Harapan saya, semoga setelah ini kita dapat lebih menyadari bahwa komunikasi tidak selalu melibatkan orang lain. Seringkali komunikasi yang paling penting adalah komunikasi yang kita lakukan dengan diri sendiri, sebuah proses yang dapat membentuk cara berpikir kita, merasa, dan bertindak. Mari kita jaga komunikasi yang sehat mulai dalam diri agar berdampak positif pada hubungan dan kehidupan kita secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.